Hai teman semuanya, perkenalkan, nama saya Andreas Kanas Jonathan dari kelas 2 BPA. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai indeks daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia dan juga negara Thailand untuk tahun 2015. Enabling Environment memiliki 5 pilar. Yang pertama, yaitu Business Environment, yaitu mempengaruhi semua aktivitas bisnis dalam suatu pemerintahan atau lembaga. Yang kedua, Safety and Security, aman dan bebas dari bahaya. Yang ketiga, Health and Hygiene, sehat dan bersih. Yang keempat, Human Resource and Labor Market, yaitu adanya sumber daya manusia dan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah ICT Readiness, yaitu kemampuan para bisnis, konsumen, dan pemerintah dalam melakukan ICT. Travel and Tourism Policy and Enabling Condition memiliki 4 pilar. Yang pertama, Prioritization of Travel and Tourism, yaitu mendorong pertumbuhan pariwisata. Yang kedua, International Openness, keterbukaan dengan negara-negara lain. 3. Price Competitiveness, yaitu memiliki daya saing dari segi harga. Yang keempat, Environmental Sustainability, yaitu mampu menghidupi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, yaitu infrastruktur. Untuk bidang infrastruktur dipegang oleh negara Malaysia, karena negara Malaysia memiliki proyeksi infrastruktur sebanyak 98 proyek hingga mencapai 588,6 miliar dolar di tahun 2015. Sarana infrastruktur memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah Air Transport Infrastructure, yaitu transportasi udara, seperti pesawat terbang, balon udara, ataupun jet. Yang kedua adalah Ground and Port Infrastructure, yaitu transportasi darat dan pelabuhan, seperti mobil, motor, bus, kapal, dan juga perahu. Dan yang ketiga adalah Tourist Service Infrastructure, yaitu sarana pelayanan wisatawan. Yang keempat yaitu Natural and Cultural Research. Untuk Natural dan Cultural Research dipegang oleh negara Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga kekayaan tersebut merupakan suatu hal yang unik. Selain sumber daya alam, Indonesia juga terkenal sebagai masyarakatnya yang ramah dengan orang lain maupun dengan wisatawan asing. Dan juga, Indonesia merupakan negara toleransi akan agama. Natural and Cultural Research memiliki 2 pilar. Yang pertama adalah Natural Research, yaitu sumber daya alam, seperti air, gunung, udara, bunga, tanah, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah Cultural Research and Business Travel, yaitu adanya budaya dan bisnis perjalanan. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan mengenai Travel and Tourism Competitiveness Index atau Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia dan Thailand di tahun 2015. Sekarang, saya akan menganalisis Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia dan juga negara Thailand dari pilar Health and Hygiene atau sehat dan bersih. Untuk pilar Health and Hygiene memiliki 6 indikator. Yang pertama adalah Physicians Density per 1000 Population, atau jumlah tenaga dokter yang memadai setiap 1000 populasi. Untuk indikator ini dipegang oleh negara Malaysia, karena jumlah tenaga dokternya memiliki 1,51 physicians per 1000 populasi. Indikator yang kedua adalah Access to Improved Sanitation, atau penggunaan fasilitas sanitasi. Untuk indikator yang kedua ini dipegang oleh negara Malaysia, karena negara Malaysia memiliki penggunaan fasilitas sanitasi sebesar 96% yang berasal dari National Water Services Commission Malaysia. Indikator yang ketiga adalah Access to Improved Drinking Water, atau adanya akses sumber air. Untuk indikator ini dipegang kembali oleh negara Malaysia, karena di Malaysia memiliki akses sumber air sebesar 96% yang juga berasal dari National Water Services Commission di Malaysia. Yang keempat yaitu Hospital Beds per 10,000 Population, atau jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 populasi. Untuk indikator ini
dipegang oleh negara Thailand karena jumlah tempat tidur rumah sakit di Thailand sebesar 150,12 per 10.000 populasi. Yang kelima, HIV prevalence, yaitu penyebaran kasus HIV. Untuk indikator ini dipegang oleh negara Malaysia dan juga Indonesia, karena kasus ini di Indonesia dan Malaysia memiliki 10,9 kasus per 100.000 populasi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah malaria incidence per 100,000 population, atau kejadian malaria per 100.000 populasi dalam setiap tahun. Untuk indikator ini dipegang oleh negara Malaysia, karena Malaysia memiliki kasus malaria sebanyak 0,026 per 100 populasi. Selanjutnya, saya akan memberikan video kepada teman-teman mengenai indeks daya saing pariwisata di Indonesia untuk tahun 2015. Cek videonya. Di tengah kondisi perekonomian global yang bergerak perlahan, saat ini sektor pariwisata dan industri menjadi salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia, BI dan pemerintah sepakat untuk melakukan koordinasi kebijakan yang mempercepat peningkatan daya saing kedua sektor, terutama 10 destinasi prioritas wisatawan dalam dan mancanegara. Rapat koordinasi yang digelar di Yogyakarta dihadiri oleh sejumlah menteri terkait dan pimpinan daerah. Dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing, BI dan pemerintah sepakat untuk konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur, terutama dalam pengembangan akses terhadap destinasi pariwisata, pelabuhan, dan mempercepat pembangunan Bandara Kulon Progo. Kita meyakini bahwa untuk pariwisata di Indonesia itu untuk dikembangkan dan untuk bisa lebih mempunyai daya saing, itu kita mesti memberikan perhatian pada 3 strategi, yaitu strategi akses untuk memberikan akses sehingga wisatawan mancanegara maupun Nusantara bisa datang ke objek-objek pariwisata kita. Kita perlu attraction, jadi perlu ada satu tampilan atau sesuatu branding daripada kegiatan pariwisata itu, dan juga amenities, yaitu daya dukung. Jadi perlu ada infrastruktur dan daya dukung lainnya. Kita meyakini bahwa untuk meningkatkan daya saing industri, kita perlu memperkuat institusi, perlu memperkuat insentif perdagangan dan investasi, perlu memperkuat sumber daya manusia dan tenaga kerja, infrastruktur, efisiensi teknis dan bisnis service, akses kepada pembiayaan, dan akses kepada pasar. Kita perlu melakukan konsolidasi, upgrading, dan juga perlu melakukan deepening agar kita betul-betul menjadi lebih kompetitif. Di Jawa ini utamanya ada 3 D destinasi, Borobudur, Bromo, Bali. Jadi itu satu rangkaian 3 destinasi utama yang dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi Borobudur, Bromo, Bali. Nah, sehingga kami dari PUPR ini, khususnya untuk accessibility, kita akan sangat memprioritaskan dukungan itu. Nah, ini alhamdulillah Pak Gubernur Pemda punya program dan sudah mengutuk gitu untuk dikembangkan dibangun di Kulon Progo. Ya. Di tahun 2016, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dapat mencapai 5,49%. Dengan infrastruktur yang baik serta interkoneksi yang mendukung, Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya dinilai mampu meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimal. Tadi kan teman-teman sudah menyaksikan videonya. Jadi, Indonesia di tahun 2015 dan untuk tahun berikutnya akan meningkatkan di bidang infrastruktur seperti bandara dan juga salah satu destinasi wisata, agar Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia pariwisata. Baiklah teman-teman, demikian dari video saya. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.